Jadi dari namanya ini adalah Bimax, bimaksimum. Orang yang sehat dia akan terus merawat kesehatannya. Orang yang sakit naik derajat menjadi orang yang sehat. Bahkan kalau ada orang yang sakit kemudian dia konsultasi dengan tim kesehatan Bimax, dia akan diberikan perawatan dengan Bimax, maka pada saat sembuh dia jadi konsultan kesehatan. Welcome to Best Podcast Go Berkah No Riba. Hari ini saya kehadiran seorang tim konsultan dari Bimax ya, Bapak Ustadz Anton Slamet dari Solo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir di sini buat ngobrolin produk yang baru di launching PT Best nih Ustadz, yaitu produk Bimax ya. Produk Bimax ini waktu bulan lalu kita keluarkan ternyata langsung sold out. Alhamdulillah. Semoga nah tapi jujur nih Ustadz, saya masih bingung nih manfaatnya buat apa. Konotasinya max gitu ya. Iya. Nah karena kata teman-teman ini kok bikin kuat gitu loh, ya kan? Bikin kuat. Nah saya penasaran ini bikin kuatnya kuat seperti apa? Jangan sampai saya salah menilai, salah menafsirkan. Ya, nanti salah lagi. Pengennya saya apa, jadinya apa nanti ya kan? Nah. Oke, Ustadz saya mau tanya nih, kira-kira Bimax ini sendiri apa sebenarnya? Seperti apa? Jadi Bimax ini merupakan formulasi dari berbagai macam herbal yang umum lah di Indonesia banyak ditemukan itu kan, tetapi dengan komposisi, dengan racikan timbangan yang pas sehingga dia bisa menjadikan kinerja organ menjadi lebih maksimal. Jadi orang mengatakan saya cepat lelah, cepat capek, kurang bertenaga gitu kan, habis kerja pulang sampai rumah loyo, itu karena kondisi yang dia makan itu tidak bisa diproses secara maksimal karena fungsi organnya menurun. Nah ini dengan konsumsi ini fungsi organnya meningkat sehingga seolah-olah apa yang dia makan itu diolah 100%, seolah-olah punya tenaga terus begitu. Jadi orang kerasa sehat gitu ya. Terasa sehat, tidak merasa capek, tidak merasa pusing, tidak merasa kelelahan lah istilahnya begitu kalau dengan adanya mengkonsumsikan Bimax itu. Nah terus indikator sehat itu sendiri seperti apa Ustaz? Nah kalau untuk lebih mudahnya sehat itu dari kata sehat itu sendiri, huruf S, E, H, A dan T ya, ini lebih mudahnya. Yang pertama orang sehat itu adalah punya spirit. Ya, punya semangat. Jadi kalau ada wajah kurang senyum berarti kurang sehat gitu kan ya. Saya kalau kurang senyum kurang sehat itu. Ya jadi mungkin saya mau senyum ada kondisi kerusakan lambung sehingga menjadikan dia harus ngambek dan sebagainya. Ini kalau untuk masalah sehat yang pertama adalah spirit. Ya, spirit. Yang kedua, orang sehat itu adalah dia mempunyai enzim yang cukup. Ya, dikatakan enzim yang cukup itu adalah pada saat dia itu mengkonsumsi makanan bisa menikmati semua nikmat rasanya. Kan ada orang yang makan itu kehilangan rasa. Ini makanannya enak kok kayaknya asinnya nggak ada, manisnya nggak ada. Itu kira-kira sedang nggak sehat. Nah dengan adanya orang sehat itu pada saat dia bisa merasakan asinnya pas, manisnya pas, nikmatnya pas, orang sehat berarti. Saya punya temen itu katanya semua makanan enak. Wah berarti dia sehat secara spirit, secara ininya enzimnya. Tetapi yang ketiga untuk kategori sehat itu adalah tentang masalah hormon yang seimbang. Ya, banyak orang yang dalam kondisi sehat tubuhnya, tetapi kemudian masuk ke dalam ranah dia mudah mengalami sakit pada saat dia adalah hormon tidak seimbang. Artinya begini, manusia itu diciptakan fa'alhama fujurah wa taqwaha. Ada kadang-kadang adalah fujur dan takwa. Nah, kalau orang itu berpikirnya negatif melulu, maka badan yang sehat kayak apapun bisa jatuh dari kesehatannya menjadi sakit. Sehingga kalau untuk orang ini adalah balancing hormonnya, setidaknya kita harus meningkatkan husnudon. Jadi apapun, kena masalah apapun husnudon. Di balik masalah pasti ada hikmah. Di balik masalah pasti ada hadiah. Nah di situ. Jadi insya Allah kalau orang senantiasa setiap masalah itu di husnudon begitu, insya Allah dia akan tetap mendapatkan tubuh kesehatan. Kebanyakan ada saat ada orang musibah menimpa kita, yang disalahkan orang lain. Nah kalau kita husnudon, ini mungkin cobaan, mungkin ujian, mungkin ada hadiah yang disiapkan Allah SWT pada saat setiap dibalik musibah atau masalah yang kita hadapi. Husnudon. Yang berikutnya adalah huruf A. Orang sehat itu harus aktif bergerak. Gitu. Makanya kalau nggak aktif bergerak, sebuah bisnis pun kalau nggak aktif bergerak juga akan mati juga di situ kan. Nah kebiasaan ada orang yang pada saat dia bekerja mungkin sebagai karyawan gitu ya, pada saat aktif bekerja dia sehat, begitu dia pensiun hanya banyak di rumah sakit-sakitan. Karena apa? Kondisi sehat tidak dipakai untuk bergerak.
Ya, berbeda dengan mesin. Kita istirahatkan, kita matikan berapa tahun masih awet gitu. Tapi kalau manusia semakin tidak digerakkan, semakin mati selnya, semakin mudah mengalami sakit. Dan yang terakhir, orang sehat itu adalah orang yang senantiasa ditreatment. Jadi orang sehat itu bukan kemudian hadiah semata-mata dari Allah, entar sakit juga karena Allah. Sehat, mentreatment sehat itu adalah merupakan ikhtiar, takdir Allah. Tidak mentreatment kesehatan juga merupakan takdir Allah yang nanti akan menjadi penyakit pada saat dia treatment. Nah, BMAC di sini merupakan salah satu mentreatment kesehatan tadi. Jadi kita sebagai orang yang sehat harus bersyukur. Salah satu syukurnya adalah dengan mentreatment. Nah, kenapa minum BMAC? Saya termasuk orang yang bersyukur. Saya mentreatment, saya merawat kesehatan saya dengan apa? Kandungan-kandungan BMAC di sini mampu meningkatkan optimalisasi daripada kinerja organ-organ tubuh kita. Jadi minum BMAC ini nggak harus selalu nunggu sakit tertentu gitu ya? Berarti nggak harus ya? Jadi dari namanya ini adalah BMAX, BMAXimum. Orang yang sehat dia akan terus merawat kesehatannya. Orang yang sakit naik derajat menjadi orang yang sehat. Bahkan kalau ada orang yang sakit kemudian dia konsultasi dengan tim kesehatan BMAX, dia akan diberikan perawatan dengan BMAX, maka pada saat sembuh dia jadi konsultan kesehatan. Ini yang berbeda dengan. Terus mengapa orang itu bisa sakit? Nah, kenapa orang bisa sakit sekarang? Ya, jadi orang itu keluar daripada kebiasaan sehatnya. Pasti semua orang sakit adalah karena keluar dari kebiasaan sehatnya. Ya, contoh nih, pada saat dia punya masalah, jadi kalau kita orang sakit tadi sehat dari kata SHAAT, kalau orang sakit dari kata sakit juga SAKIT. Orang pertama kali sakit bukan karena faktor makan, nanti ada faktor stres. Ya. Jadi faktor stres, faktor stres. Iya, stres. Jadi stres. Jadi dia merasa semua masalah itu terasa berat. Padahal kalau di dalam Islam dikatakan kalau punya masalah sabar dan sholat. Masalah itu akan diberikan sebuah solusi oleh Allah SWT ya. Jadi masalah pertama adalah faktor stres. Jadi ada orang kena diabetes yang salahkan gula, orang kena kolesterol yang salahkan kambing gitu kan. Padahal kambing tidak mengandung kolesterol gitu. Kambing mengandung anaknya kambing kan begitu. Nah, ini kadang adalah gara-gara makan kambing jadi kolesterolnya naik, bukan karena faktor stres. Nah, ini kebanyakan orang-orang Indonesia pada saat dia kondisinya stres, itu malah kadang-kadang mencari makan yang enak. Ya, sedang ini ya budak kepala gitu. Oh iya, karena dia stres jadinya cari gara-gara, cari pelampiasan gitu kan ya. Sedang marah sama bosnya, beli makanan kepala ikan dibawarkan bosnya dimakan gitu. Nah, ini malah menambah stresnya sehingga menjadikan apa yang di dalam kandungan manusianya baik dalam tubuh kita menjadi racun dalam tubuh kita. Yang kita makan gula jadi tambah gulanya itu. Itu adalah yang pertama, stres. Yang kedua, faktor orang sakit adalah huruf A. Yaitu adalah air yang kurang. Ya, air minum yang kurang. Makanya banyak terapi-terapi orang yang sakit hanya dibanyakkan minum air, insya Allah sembuh. Ya, bahkan air ini merupakan sumbangan oksigen dalam tubuh kita. Dia kandungan adalah O, ya H2O ya. H2O. Nah, setiap kita minum dia akan menyumbangkan oksigen untuk tubuh kita, itu kan selaku menjadikan pelarut dan membuang toksit yang kita konsumsikan. Berapa banyak orang sehat itu kalau misalnya untuk menurut kesehatannya dalam hitungan kita adalah setiap 25 kg berat badan membutuhkan air putihnya 1 liter. Ya. Jadi kalau 50 kg 2 liter. Bagaimana dengan minum teh atau kopi? Dia dianggap sebagai makanan cair, bukan minuman. Bukan dianggap minuman ya. Bukan selain air karena untuk mineral itu tidak dianggap ya. Karena kopi ataupun teh itu harus diencerkan lagi. Ada kandungan kopinya, ada kandungan gulanya, bahkan ada kandungan creamernya. Itu kita tidak sebagai minuman. Minuman adalah air putih. Jadi termasuk kalau kita minum apa? Kayak kolagen ini tidak dianggap dari 25 kalau liter di dalam tadi ya. Kita ini dianggap sebagai makanan cair, bukan minuman. Bukan minuman ya. Makanan cair. Jadi saya kira itu udah minum Ustaz ya. Jadi saya nggak minum air putih biasanya. Ini kadang di tetangga saya ya, dia sudah mengatakan saya udah minum banyak, tetapi tiba-tiba kena batu ginjal. Padahal dia katakan dokter, Pak, kalau nggak minum banyak, saya minum banyak, tapi minumnya teh. Nah, teh ini menjadikan tubuh kita harus memproses, memisahkan gulanya, memisahkan tehnya. Baru nanti jadi airnya tinggal sepertiganya, tinggal setengahnya, sehingga ginjal tetap kurang air kalau kita mengkonsumsikan minuman yang berwarna-warni. Jadi boleh minuman yang berwarna, tetapi kecukupan air putih disesuaikan dengan berat badan. Itu adalah huruf A. Yang berikutnya adalah huruf K. Huruf K. Yaitu adalah kurang olahraga. Ya. Di Indonesia ini banyak penyakit nih, pengennya kerja enak tapi nggak banyak keluar keringat gitu. Padahal keringat merupakan salah satu detoksifikasi. Ya.
ibu-ibu mengeluarkan keringat pada saat masak itu bukan dikatakan sebagai detoksifikasi karena keringat yang keluar adalah asam. Ya, Beda ya berarti ya. Sementara kalau untuk yang keluar keringat yang sehat adalah keringatnya keluarnya asin. Makanya kalau misalnya kita olahraga pakai baju hitam, nanti kalau setelah kita keringetan kita kita jemur ya, keluar tuh pulau-pulau warna putih, itu adalah garam. Nah, itulah yang menjadikan efek kalau kita kurang olahraga, garam tadi menjadi mineral penyumbat. Keringat aja ada yang asam, ada yang asin. Betul, ada keringat bau kecut gitu kan, ada yang rasanya asin. Nah, keringat yang menyehatkan adalah keringat yang karena olahraga, faktor digerakkan tubuh kita ya, itu adalah warnanya asin tadi itu. Jadi kalau hanya untuk yang karena kepanasan, AC mati, kipas kurang kencang, ini keringatnya asam semua itu ya, tidak sedap di dalam tubuh kita, capek semuanya ya. Kemudian yang berikutnya adalah huruf I. Huruf I. Itu adalah istirahat tidak optimal. Orang mengatakan istirahat yang cukup. Yang cukup yang bagaimana? Bukan cukup, yang benar adalah istirahat yang optimal. Bahwasanya waja'alnal laila libasa waja'alnan nahara ma'asa. Sunnah dari fitrahnya daripada manusia, malam itu istirahat, siang jarum cari maisha. Nah, kapan tidur yang beroptimal tadi? Kurang lebih kisaran jam 10 sampai dengan jam 2 pagi. Ya, kalau misalnya keluar dari tidur tadi, maka kita tidak mendapatkan hormon melatonin yang digunakan untuk regenerasi tubuh kita. Jadi seolah-olah tidur siangnya full panjang, ternyata tidak bisa menggantikan malam harinya kita tidurnya meskipun sedikit. Siangnya panjang. Betul. Ya. Betul. Jadi tidur kita misalnya jam 11, itu kita anggap kehilangan tidur 1 jam. Biasa tidur jam 12, dia kehilangan tidur 2 jam meskipun bangunnya jam 6. Karena yang dihitung adalah jam 10 sampai jam 2 pagi. Betul. Ya, jadi itu adalah istirahat yang tidak optimal. Sehingga dengan adanya akumulasi stres, air yang kurang olahraga, istirahatnya juga amburadul, tengah malam baru tidur, maka terjadilah akumulasi yang T yang terakhir, itu adalah toksit. Ya, munculnya toksit tadi itu kenapa ada orang sama-sama makan santan, yang satunya nggak kena kolesterol, satunya kena kolesterol. Ya, kenapa satunya ada darah tinggi, satunya nggak darah tinggi, padahal makanannya sama, disebabkan karena masalah pola hidupnya yang tidak sehat tadi itu. Jadi stresnya tidak diimbangi dengan ibadah, ya, airnya tidak dicukupkan, olahraga tidak diagendakan, ya, istirahatnya tidak diatur. Saya pernah menyampaikan kepada ulama yang harus mengisi sampai malam-malam, yang rapat atau mungkin para eksekutif muda itu kan, misalnya dia harus ada kegiatan yang sampai tengah malam, setidaknya dalam 1 pekan itu diagendakan untuk tidur malamnya di awal. Contohnya saya setiap Selasa off, tidak mau ada aktivitas keluar, harus tidur di awal nih, jam 9, jam 10 harus tidur. Ditanyain kenapa? Untuk tune up. Nah, bahasanya tune up, motor aja harus di tune up. Kalau kita terus-terusan dol gitu kan, tidurnya jam 1, jam 12, ini tidak akan bisa digantikan dengan tidur siang berapapun lamanya. Jadi ini sangat penting sekali, setidaknya mengagendakan tidur berkualitas, setidaknya 1 minggu sekali tidur di awal waktu. Oh iya. Wah, ini kayaknya saya kena semua ini. Faktor SAKIT ini ya. Iya. Jadi harus bersiap-siap, ini harus diperbaiki Ustadz ya. Betul. Bagi teman-teman yang melihat podcast BMAX pada video ini, silahkan bagi yang memiliki pertanyaan atau ingin berkonsultasi seputar apa yang diderita, entah itu penyakit atau yang lainnya, boleh langsung di kolom komentar. Insya Allah pertanyaan-pertanyaannya akan kami simpulkan untuk kemudian menjadi tema pada podcast berikutnya. Oke, sekarang kandungan nih, kita bicara BMAX. Oh iya. Ustadz, BMAX tadi kan saya yang dengarnya BMAX itu obat kuat tuh. Iya. Tahunya kayaknya obat kuat ini. Iya. Nah, sebenarnya kandungannya apa ini BMAX? Ya, jadi memang kita merancang BMAX di sini adalah untuk menjadikan tubuh kita lebih maksimum, ya. Nah, kandungan daripada ini kita merujuk pada kebutuhan organ tadi, bahwasanya di dalam BMAX di sini, ya, ini ada kandungan yang kita tambahkan untuk herba panas aromatik, yaitu adalah Welcome to Best Podcast, Go Berkah No Riba. Kemudian sakit ini kan macam-macam ya, kayak ada yang sakit jantung, paru-paru, macam-macam lah organ-organ. Sebenarnya cara mengetahui kelemahan organ gimana, Ustadz? Nah, di tim kesehatan BMAX di sini kita memberikan sebuah edukasi
bahwasanya tubuh kita ini secara garis besar dibagi menjadi 4 kelompok organ. Dibagi 4. Sebagaimana dengan penciptaan manusia. Manusia diciptakan dari setetes air mani, berarti adalah unsurnya air, setetes air. Kemudian bergabung atau bertemu dengan sel telur yang terbuat daripada saripati tanah. Air ketemu dengan tanah. Kemudian ya dalam waktu tertentu ya, Allah meniupkan ruh. Namanya meniup adalah angin. Kemudian setelah dia 9 bulan 10 hari bayi itu lahir, pertama kali bayi itu bernafas menghirup oksigen, tubuhnya menjadi semakin lama semakin panas ya. Nah, yang menghasilkan panas pada tubuh kita namanya adalah organ api. Nah, kita akan kelompokkan sekarang. Organ api itu adalah organ yang dari atas sampai ke dada, yaitu adalah otak, jantung, paru-paru, atas semuanya. Ya. Sampai dada ya. Ya, kemudian untuk angin ya masalah perut semuanya. Mulai dari perut, lambung, liver, pankreas, usus ya, itu adalah merupakan organ angin. Kemudian untuk organ air yang paling bawah nih, buang air kecil, buang air besar. Organnya ginjal dan kemudian organnya adalah usus besar. Nah, untuk tanah itu adalah organ yang membentuk sistem pelindung tubuh kita, yang membentuk rambut, yang membentuk kulit, yang membentuk daripada kuku, bibir, pokoknya semua penampilan yang di luar di sini itu adalah yang membentuk adalah darah. Sehingga organ yang berikut adalah darah. Makanya ada orang yang mempunyai jerawat misalnya itu kan dikatakan darahnya kotor gitu kan. Ya, ada orang itu unsurnya tanah. Unsurnya tanah. Unsurnya tanah. Dia mengalir membentuk daripada permukaan tubuh kita sebagai pelindung. Nah, sehingga pada saat kita mengetahui tentang adanya kelompok organ tadi itu, kita bisa menentukan orang tadi itu sakitnya organ apa. Pusing berarti adalah otak, sakitnya adalah organ api, ya apinya terlalu menyala atau kurang api, kan begitu. Dia sakit angin, kembung, mual, tidak doyan makan gitu kan, ya, maka dikatakan adalah dia kelemahan organ angin. Tidak bisa kencing dengan lancar, kencing batu atau BAB-nya ngadat, BAB-nya pecah-pecah gitu kan, keluar wasir dan sebagainya, dikatakan adalah dia kelemahan organ air. Sementara ada kulit yang gatal, gudikan itu kan, jerawatan, rambut penuh dengan ketombe, ini kita katakan adalah dia mempunyai kelemahan organ tanah di situ. Kemudian setiap organ ini butuh nutrisi tentunya. Nutrisi apa aja nih yang dibutuhin setiap organ? Ya, jadi masing-masing organ itu mempunyai karakter ya. Sebagaimana contoh yang sangat mudah, kalau ada orang sakit kepala, biasanya akan lebih mudah untuk ditenangkan apabila dia menghirup sesuatu yang panas, menyegarkan, aromatik ya, menyengat dan panas. Maka dikatakan untuk kebutuhan organ api adalah yang mempunyai sifat panas, aromatik dan sedatif. Ya, panas, aromatik dan menenangkan. Karena tidak semua aromatik itu menenangkan. Contohnya bau kaos kaki itu malah menjadi sumpek, bukan menenangkan gitu. Padahal kan. Itu aromatik. Aromatik gitu kan. Nah, jadi untuk yang sifat herbal memberikan efek pengobatan pada kepala kita adalah itu adalah yang bersifat panas, aromatik dan menenangkan. Contohnya kalau yang di herba-herba lokal adalah jahe. Untuk herba sunnah contohnya adalah habatus sauda. Kemudian juga di bumbu-bumbu ada namanya merica ya. Merica adalah panas, aromatik, menyengat di situ. Itu adalah sifat herba yang untuk organ api, panas, kemudian aromatik dan sedatif. Kemudian untuk masalah angin, orang itu mempunyai kondisi perut yang tidak pernah mengalami kembung apabila dia itu mengkonsumsikan antara pahit dengan asinnya itu pas. Ya, sehingga kalau misalnya ada orang yang mengatakan perutnya itu adalah tidak pernah rewel dengan adanya kondisi kembung, biasanya orangnya doyan pahitan. Contohnya makan pare, makan daun pepaya, maka anginnya kan tidak pernah berlebihan. Dia akan seimbang kan dengan adanya pahit dan asin yang pas di sini, ini akan menyeimbangkan angin. Kalau asin kan mungkin udah banyak ya dari makanan ya, Ustadz ya. Kalau pahit pilih-pilih. Nah, ada yang suka, ada yang enggak gitu. Nah, untuk masalah asin di sini, ini kebanyakan ada asin yang menyebabkan penyakit, penggumpalan darah, tetapi ada juga asin yang bisa untuk menterapi orang yang kena darah tinggi. Nah, kebanyakan Indonesia ya, itu adalah asin itu dikonsumsikan, dicampurkan pada saat masak. Jadi kalau asin garam misalnya, itu kalau dia dipanaskan bersama dengan masakan, ini akan menjadikan efek penggumpalan darah. Makanya orang darah tinggi, orang darah tinggi tidak boleh mengkonsumsikan masakan asin. Tetapi orang darah tinggi obatnya adalah air garam.
Tapi Iya. sebenarnya air garam boleh. Boleh. Masakan asin nggak boleh. Jadi kalau di sunnah Nabi itu, kalau kita mau mengkonsumsi makanan ya, itu mencampurkan garamnya pada saat sedang tidak dimasak. Misalnya masakan kuah nih, garamnya dicampurkan di akhir ya, dicampurkan baru dikasih kuah begitu. Atau kalau misalnya makanannya keringan, itu garamnya dicocol gitu ya. Jadi atau mungkin kalau bikin sambal yang mentah, bukan sambal yang digoreng baru dicampur dengan garam sekaligus. Semua masakan yang garamnya dipanaskan, dia berpotensi mengumbalkan darah. Tetapi tidak masalah misalnya kita nggak bisa memisahkan ya, tinggal saja nanti mengkonsumsikan minuman yang berasa asin. Ya, saya menterapikan orang darah tinggi itu dengan 1,5 botol air, tambahkan dengan garamnya 1/4 sendok teh. Jadi dia malah menggunakan air garam, ya, sehingga menjadikan pengenceran pada darahnya. Orang darah tinggi darahnya mengumpal ya, dengan adanya garam yang masih aktif tadi itu akan memisahkan garam yang mengumpal tadi. Itu adalah masalah asin dan pahit. Ya, kemudian untuk organ air supaya bisa kencing dengan lancar, supaya bisa BAB dengan lancar adalah makanan-makanan yang berasa manis. Tetapi hati-hati, kalau misalnya kita terlalu banyak makan manis, maka menjadikan kencing manis. Jadi dia akan kencing-kencing karena terlalu banyak zat gula yang masuk ke tubuhnya, sehingga harusnya batasan-batasan tertentu untuk batasan kesehatan. Nah, sementara untuk yang terakhir, kebutuhan untuk membuat kulit kita menjadi bagus, tidak berketombe, masih kelihatan awet muda katanya gitu kan, itu adalah yang berasa asam dan kelat. Jadi kalau orang Sunda biasanya kan makan lalapan ya, lalapan sayur mentah, ya. Itu tergolong sebagai herbal sepet. Ya, sepet atau kelat kalau dalam bahasa. Saya taunya sepet ya. Sepet ya. Saya taunya sepet. Kelat gak tahu deh. Ya, sepet ya. Nah, kemudian untuk berikutnya adalah rasanya asam. Ya, jadi kalau asam dengan kelat ini sering dikonsumsikan, dia akan membuat tekstur kulit itu tidak mudah terkoyak. Jadi tidak mudah mengalami gatal, tidak mudah mengalami gudik ya, atau apa namanya sakit kutu air dan sebagainya, karena zat kelat dengan asam ini mampu menguatkan tekstur kulit kita. Begitu. Jadi yang suka makan apa tadi? Apa sih? Sambal. Bukan. Lalapan. Yeah. Kulitnya bagus. Iya. Itu makanya kan dikatakan Sunda suka ngemil daun. Ya. Oh, ngemilnya iya. aja daun gitu kan. Bener, di Sunda ceweknya bagus. Sehingga kulitnya bagus-bagus itu kan karena banyak makanan. Kalau di Jawa Tengah itu kelat dengan asamnya adalah biasanya disebut sebagai kunir asem. Iya, kunir itu adalah kelat ditambah dengan asam diminumkan, maka kulitnya akan bagus-bagus, tidak mudah terkoyak, tidak mudah yang mengalami besisik gitu kan, bersisik dan sebagainya karena kelat dan asam tadi. Iya. Oke, sekarang kandungan nih, kita bicara Bimex. Oh iya. Ustaz, Bimex tadi kan saya yang dengarnya Bimex itu obat kuat loh. Iya. Tahunya kayaknya obat kuat ini. Iya. Nah, sebenarnya kandungannya apa ini Bimex? Ya, jadi memang kita merancang Bimex di sini adalah untuk menjadikan tubuh kita lebih maksimum, ya. Nah, kandungan daripada ini kita merujuk pada kebutuhan organ tadi, bahwasanya di dalam Bimex di sini, ya, ini ada kandungan yang kita tambahkan untuk herba panas aromatik, yaitu adalah herbal cabai puyang atau cabai Jawa, ya. Kemudian di situ ada tambahan juga merica. Nah, kondisi panas di sini dikonsumsikan dengan jumlah yang sangat sedikit karena kalau terlalu banyak malah pening, ya. Jadi kita sedikit, fungsinya adalah untuk menenangkan paru-paru, menenangkan otak pikiran. Dan salah satu yang bisa kita rasakan pada saat kita mengkonsumsikan Bimex nih sebelum tidur malam, orang pada saat mau tidur malam biasanya kan agak susahan nih. Ada yang masih gelimpang-gelimpang, tidak segera tidur. Tapi kalau setelah menggunakan Bimex di sini, kurang dari 20 menit dia segera mendapatkan deep sleeping. Tidur yang tidak sampai mendengarkan kata-kata orang masih ngomong, tidak. Begitu minum Bimex, letakkan di bantal, kontrol lepas ya, jadi dapat deep sleeping. Itu adalah efek daripada merica dan cabai Jawa. Wah, yang suka insomnia ini. Ya, betul ya. Insomnia di sini ini dikatakan tadi, orang yang menjadikan saya adalah karena orang tidurnya tidak optimal. Dengan Bimex di sini mungkin dia hanya bisa tidurnya jam 12 sampai jam 2 jam saja, tetapi dengan mengkonsumsi Bimex 2 jam tadi itu serasa seperti 4-6 jam tidur. Nah, ini adalah manfaat daripada merica dan cabai Jawa. Kemudian untuk masalah pencernaan, kita tambahkan herba asin, yaitu adalah hewan laut gamat emas. Ya, gamat emas. Dia murni hewan laut ya yang berasa asin, maka dia akan segera untuk menghilangkan rasa kembung,
ya segera menghadirkan nafsu makan, ya yang dikatakan tadi orang sehat adalah orang yang bisa mendapatkan nafsu makan. Kemudian gamat emas ini secara penelitian mempunyai growth factor. Jadi kalau ada luka-luka dalam dia akan segera menyembuhkan dengan cepat. Salah satunya adalah contohnya mah. Mah itu dinding lambungnya terluka, dengan konsumsi di sini insya Allah akan cepat sembuh daripada mengkonsumsikan Bimex. Kemudian untuk masalah air kita tambahkan Purwajeng. Purwajeng ini terkenal sebagai herbal yang untuk kuat-kuat begitu ya. Stamina bapak-bapak. Nah ya sebenarnya kalau dari segi ininya tidak untuk ini cuma hanya masalah opini saja. Secara penelitiannya bukan seperti itu ya. Dia adalah antioksidan. Aslinya antioksidan. Purwajeng itu. Betul, dia sangat efektif untuk menghilangkan parasit. Ya, jamur, cacing dan sebagainya di situ, tetapi memang dia juga mengalirkan peredaran darah dengan sangat lancar dan manfaat Purwajeng adalah meluruhkan air seni sehingga dia bisa membuat kencing dengan lancar. Inilah perbedaan antara obat kuat yang ada di pasaran yang notabene-nya adalah membuat kuat dalam berhubungan tetapi kemudian pinggang sakit. Dalam waktu yang lama malah gagal ginjal itu kan. Kenapa? Enggak ada penyeimbang. Taunya dorong terus itu kan, ya kan. Ini ada dorong, ada remnya. Orang mau berjalan mobil kenceng kalau ada remnya sebenarnya itu kan. Bukan dia bisa mobil kenceng, bukan. Kalau misalnya bisa kenceng tidak ada remnya, lost doll, gitu kan. Sesuatu bisa hancur itu kan. Nah ini ada pengeremnya namanya Purwajeng. Ya, dia adalah peluru air seni, pemecah batu ginjal juga. Kemudian adalah untuk penguatan sistem imunitas, yang tadi adalah masalah kulit dan sebagainya. Kita tambahkan herbal kelat. Sepetnya tidak dari sayuran, tetapi kita menggunakan akar pohon khas Indonesia, namanya pasak bumi. Ya, pasak bumi di situ. Ramuan pasak bumi. Betul. Ya, jadi dia menjadikan kuatnya adalah kuat dari segi sistem imunitas. Cara kerja Bimex itu seperti apa, Pak? Apakah ini secara alami? Ya, kalau untuk Bimex di sini cara kerjanya secara alami berdasarkan urut-urutan proses. Ya, maka untuk disarankan mengkonsumsikan Bimex di sini, saran utama minumkan Bimex adalah sebelum tidur malam. Sebelum tidur malam. Sehingga kalau meletakkan Bimex jangan di meja makan karena tidak diminumkan sebelum makan, tapi diletakkan di pinggir bantal kita supaya mau tidur kelihatan ada Bimex gitu. Biar nggak lupa. Biar nggak lupa atau mungkin di bawah bantal pas tidur ada yang ganjelin gitu kan, wah belum minum Bimex kan begitu. Kenapa? Pertama kali proses Bimex ini pada saat diminumkan di malam hari, dia akan mendapatkan fungsi R pertama karena kita mempunyai kinerja 4R. Ada 4R kinerjanya. Nah, pada saat diminumkan mau tidur malam, dia akan mendapatkan kinerja yang pertama adalah relax. Dalam tempo dalam kurang dari 20 menit dia mendapatkan deep sleeping, tidur yang berkualitas ya. Nah, kemudian setelah tidur berkualitas ya akan ada proses dalam tubuh kita waktu tidur malam, itu adalah proses regenerasi. Ya, karena regenerasi ini tidak akan bisa terjadi pada saat ada gangguan. Contoh nih, misalnya mobil mau diperbaiki, mau diganti spare part-nya. Mobilnya jalan atau berhenti kira-kira? Berhenti dulu, harus Pak. Berhenti dulu. Sambil jalan nggak bisa ya. Gitu kan. Nah, sehingga harus diberhentikan dulu ya, maka ada proses regenerasi, ganti spare part. Jadi nunggu makanya pas tidur gitu ya. Tidurnya yang berkualitas sampai diteriakin aja nggak bisa bangun gitu kan ya. Ini deep sleeping namanya. Nah, kemudian regenerasi terjadi. Nah, tanda-tandanya regenerasi terjadi atau berhasil itu adalah pada saat bangun tidur. Bangun tidur tidak ada leher yang kaku, tidak ada yang sakit kepala, tidak ada pundak yang pegel, sakit, pinggang sakit. Nah, kalau tidak ada keluhan-keluhan tadi berarti regenerasinya adalah berhasil. Ada orang yang tidurnya kayaknya mentok lama banget. Bangun tidur pusing, bangun tidur capek. Saya pernah tuh tidur ya, tapi bangunnya pegel semua. Nah, itu kondisinya tidurnya tidak bisa menjadikan regenerasi sel. Karena posisinya ngawur soalnya. Ya, karena mungkin posisinya banyak bermimpi, gitu kan, ketemu bidadari, kemana-mana jalan, gitu kan, bangun tidur capek semua, gitu kan. Nah, ini ada proses yang adalah regenerasi. Nah, setelah regenerasi terjadi selesai, maka residu dari apa yang kita makan, ya dari yang kita makan pagi, makan siang, makan malam, akan diakumulasi menjadi pembuangan feses dan pembuangan air seni. Maka terjadi namanya adalah rilis. Pada saat bangun tidur, kita akan bisa mendapatkan kenikmatan membuang air seni dan buang air besar yang sangat lancar. Ini ada testimoni namanya Ibu Amini ya. Dia tinggal di Hong Kong ya. Jadi ini sudah pernah sampai ke Hong Kong. Dia dikatakan bahwasanya sebelum BAB itu dia punya masalah BAB itu keras.
mau keluar harus mohon maaf ya, harus didorong-dorong tangan supaya bisa dikeluarin karena saking mejennya begitu. Nah, setelah minum Bimax di sini ya, karena tidurnya tadi berkualitas, ada regenerasi sel yang optimal, maka keluarnya tidak perlu didorong, keluar sendiri. Wah, bisa keluar sehingga BAB-nya bisa lancar, kencangnya bisa lancar, yang batu ginjal bisa pecah. Maka fungsi ketiga adalah rilis, pembuangan sampah. Dan yang keempat ya adalah refungsi. Jadi pada saat kita sudah mengalami tidur malam yang berkualitas, malamnya regenerasi, bangun tidurnya rasa nyaman, kemudian kita bisa kencing dan BAB dengan lancar, maka kita bisa mendapatkan tubuh kita berfungsi kembali. Sehingga seolah-olah tidak pernah mengalami kerja berat kemarin, hari ini fresh lagi. Kerja berat capek, besok paginya fresh lagi. Kenapa? Refungsi. Jadi ada relax, regenerasi, rilis, dan refunction. Itu adalah cara kerja Bimax. Mantap ini Pak. Wah, pengen nyoba langsung ya. Silakan. Karena stoknya udah ada ya. Iya, kemarin kita tes pasar 5.000, 3 hari habis itu. 3 hari habis. Mau beli saya pas diomongin, waduh, udah nggak ada gitu kan ya. Nah, sekarang udah tersedia lagi, teman-teman nanti langsung bisa order. Cuma, ya. Kata Pak Haji Hebran tadi tinggal 10.000 loh, berarti 10.000 2 hari 3 hari habis. Padahal kita belum ini ya, belum pernah kita perkenalan kan. Iya, belum ada edukasi produk juga. Kenapa laku banget ya? Masya Allah, ini kayaknya sudah punya feeling kayaknya. Bagi teman-teman yang melihat podcast Bimax pada video ini, silahkan bagi yang memiliki pertanyaan atau ingin berkonsultasi seputar apa yang diderita, entah itu penyakit atau yang lainnya, boleh langsung di kolom komentar. Insya Allah pertanyaan-pertanyaannya akan kami simpulkan untuk kemudian menjadi tema pada podcast berikutnya. Nah, kalau untuk urusan yang bawah biar kuat instan ini gimana? Ya, kalau untuk diminumkan yang instan tadi itu, ini lebih disarankan adalah mencampurkan Bimax ini dengan Welcome to Best Podcast Go Berkah No Riba. Nah, gini Ustadz Anton, Bimax ini kan juga bisa tadi tuh buat untuk stamina kekuatan, iya, melancarkan peredaran darah, macam-macam itu bisa juga ya. Iya. Meskipun tidak cuma untuk itu kan, untuk berbagai macam penyakit juga bisa gitu. Yeah. Tapi apa sih Pak bedanya Bimax dengan, mohon maaf ya, obat kuat yang beredar umumnya gitu? Yeah. Yang mungkin ya pinggir-pinggir jalan gitu. Nah, jadi di Bimax di sini karena kita mengraciknya dengan menggunakan konsep keilmuan herbal. Bahwasanya kalau dalam sebuah masakan itu yang namanya cabai tidak boleh kebanyakan. Garam tidak boleh kebanyakan, tetapi gula banyakin dikit, ya kan gitu. Kalau dalam komposisi herbal yang ada di pasaran untuk obat kuat, dia tidak menggunakan takaran. Oh, dia memang bisa untuk obat kuat. Iya, tetapi tidak ada takarannya, tidak mengetahui konsep herbalnya. Ya, sehingga semuanya dimasukkan dengan takaran-takaran yang tidak sesuai dengan konsep ilmu herbal. Ada efeknya berarti nanti ya, ada efek negatifnya gitu. Efek negatifnya kalau tidak ada penimbangan, contohnya saja ya, Mas Nur ini kalau misalnya masak nasi goreng begitu, garamnya 1 sendok makan, apa yang terjadi? Asinnya dapat tapi keasinan kan begitu. Nggak nafsu sama nasi gorengnya saya. Nah, jadi begitu. Jadi dia efeknya pada saat diminumkan awal jeder gitu kan, seolah-olah dia bisa mendorong-dorong. Tetapi karena ada sesuatu yang dikorbankan dalam jangka waktu ya kurang lebih 8 bulan, 6 bulan atau bahkan 1 tahun, ada kelemahan ginjal ya, atau yang paling sensitif adalah organ ginjal. Organ ginjal akan mengkerut. Ya. Perbedaannya dengan Bimax di sini, kita sudah menimbang secara pas. Ya, api itu berapa untuk timbangannya, angin itu untuk berapa nih, dalam satu komposisi kapsul itu sudah kita timbang pas, ya sudah melalui satu riset ya, sehingga ini aman diminumkan rutin tiap hari, baik laki-laki maupun perempuan, karena yang butuh juga tidak hanya laki-laki saja kan, perempuan juga butuh. Ya, anak-anak pun juga bisa. Ya, jadi diberikan herba Bimax di sini memang digunakan untuk kepentingan kesehatan keluarga. Jadi ini diminum setiap hari aman ya? Aman. Saya sudah mengkonsumsikan formulasi ini sebelum dibuat merek Bimax ya, itu sudah 5 tahunan. Ya. Rutin tiap hari. Baru masuk dengan merek Bimax di sini adalah dimasuk di PT Best pada saat Ramadan kemarin. Rutin tiap hari.
Ya, saya menjadi konsultan herbal semenjak Tapi tahun itu 2000. tidak berarti seperti orang ketergantungan, Ustadz ya. Kan Jadi- setiap hari nih misalnya tiba-tiba nggak minum. Iya. Kan ada orang suka nyeplos. Wah, itu berarti ketergantungan. Kalau Iya. nggak minum nggak sehat gitu Betul. misalnya. Atau Jadi- nggak kuat kalau nggak minum gimana? Jadi kalau misalnya kita tidak mengkonsumsikan BMAX rutin itu kan, kita dalam kategori kesehatan itu ada 4 kategori. Ya. Yang pertama adalah kategori orang yang berpenyakit. Ini adalah orang yang tidak merawat. Kategori yang kedua adalah orang yang bugar. Dia hanya mempertahankan pola hidupnya, makan kayak begini, porsinya kayak begini. Ini adalah orang yang bugar. Tetapi begitu keluar dari kebiasaan, dia akan sakit. Nah, yang ketiga, jika dia merawat kondisinya meminumkan rutin, ya, itu adalah dia akan mendapatkan posisi kesehatan yang ketiga adalah orang yang kuat. Ya, orang yang kuat. Nah, pada saat kemudian dia minumnya rutin, setahun, 2 tahun, itu adalah dia akan mendapatkan level kesehatan yang keempat adalah orang yang adaptif. Artinya apa? Kondisi dia pada saat sedang berat-beratnya fisik, dia tidak mengalami sakit. Kondisi pas nyaman, oh sudah jelas dia akan sehat kan gitu. Sehingga tidak ada namanya kondisi saya sedang kondisi kehujanan, gara-gara hujan jadi sakit. Begitu. Itu adalah kondisi yang keluar dari kebugaran. Dengan adanya konsumsi BMAX rutin di sini bukan masalah kecanduannya, tetapi dia akan mau level kesehatan yang mana? Mau level kesehatan yang bugar, kuat atau yang adaptif tadi. Begitu. Berarti meskipun mungkin sesekali dia lupa Oh, nggak nggak minum, masalah. itu dia udah bugar ya, Betul, udah adaptif betul. gitu Iya, ya. jadi misalnya dia sudah level adaptif, tidak minum, dia masih kuat begitu. Pastinya posisi levelnya masih kuat, tidak minum masih Nggak bugar, gampang loyo Nggak gitu ya. gampang loyo. Nggak gampang dengan, sakit. Dengan adanya gangguan lingkungan yang tidak menyenangkan atau tidak menyenangkan, ini masih bertahan saja. Jadi kan di situ. teman-teman leader PTB kan keluar malam sukanya kan, keluar malam kena angin dikit masuk angin gitu kan. Iya, jadi di Insya Allah sini kalau udah rutin minum ini, Insya Allah ya. ya, Insya Allah dengan izin Allah, Insya Allah di sini sudah mendapatkan sebuah keseimbangan formula ya, Insya Allah situ. Nah, bagaimana cara menentukan dosis yang efektif Iya. kalau kita mau minum BMAX ini? Iya. Oke, tadi kan penyakit macam-macam. Orang tuh suka tanya, kalau penyakit ini bagaimana? Kalau penyakit kadang-kadang yang jawab bingung, Ustaz. Iya. Terutama saya nih. Nanti saya paling banyak ditanya ini, ya Karena kan? bukannya masalah obat ya. Iya kan? Iya, Nah, betul. soalnya kan saya bukan ahli di bidang ini, bukan dokter bukan, Iya. tukang herbal bukan. Nah, cara menentukan dosis yang efektif supaya teman-teman bisa apa ya? Bisa bisa ngerti sendiri, ngepasin sendiri. Kira-kira seperti apa? Ya, jadi dalam satuan kapsul ini adalah 500 mg herbal. Maka untuk satuan 500 mg herbal di sini sangat efektif untuk berat badan yang di bawah kurang lebih 60-50 kilo. Satu kapsul. Ya, jadi kalau misalnya berat badannya masih sekitar 50-60 kilo, maka cukup 1 kapsul sebelum tidur malam. Cukup Gitu satu kan? ya. Saya 61 kilo. Mungkin 1,5 gitu. Boleh minum 2. Maksimal 2 ya. Jadi 2, 1 mungkin begitu ya. Hari ini 2, besoknya 1, hari ini 2, besoknya 1 boleh. Ya. Tetapi kalau sudah di atas 60 yang jauh 70 kilo bahkan sampai 1 kintal 100 kilo ya, itu minumnya adanya 2 kapsul. Biar kelipatan anggap saja 60 aja ya, Ya. atau 50. Kalau 50 kapsul, 1 kapsul. Beratnya 50 kilo kurang Satu lebih kapsul. 1 1 kapsul betul. kapsul. Kalau dia beratnya mungkin 80, Berarti harus 2 kapsul. harus 2 ya. Betul. Ya. Berdasarkan berat badan ya. Betul, karena Bukan ini berdasarkan penyakit apa? Nah, jadi kalau untuk perawatan kesehatan ini hanya cukup diminumkan malam hari sebelum tidur. Ya, ini yang sangat penting adalah berarti Anda meminumkannya sebelum tidur malam. Catatan paling penting Betul. itu ya. Nah, misalnya mau ada tambahan, hari ini saya harus kerja keras nih, harus naik gunung, harus ke lapangan yang sangat panas itu kan, biar tidak terus bagaimana? Bangun tidur boleh nambahin lagi. Kan untuk yang namanya tadi yang prima ya, yang prima apa namanya? Kebutuhan primanya, sekundernya kapan? Bangun tidur. Nah, kemudian BMAX di sini juga bisa digunakan sebagai pengobatan sewaktu-waktu. Contohnya, kita pas ada ketemu orang yang tiba-tiba sakit kepala. Nah, kan masa mau nunggu malam hari tidur minumnya gitu kan? Nah, jadi pada saat kita mengalami sakit yang tiba-tiba, BMAX di sini bisa diberikan pada saat dia sedang mengalami sakit. Nah, cara meminumkannya kita golongkan dengan menggunakan golongan 4 tadi. 4 golongan kita Betul. lihat. Kalau kepala itu berarti organ api. organ api. Nah, Sakit kepala, sakit gigi, ya, kemudian sesak nafas, jantung berdegup kencang. Maka untuk peminuman BMAX yang optimal itu karena reseptor organ api ada di langit-langit mulut, maka gunakan 1 kapsul BMAX tapi dibuka di mulut, ya, tanpa kapsul.
Ya, kemudian kalau dibuka di mulut berarti kenanya lidah, Ustaz. bukan. Jadi nanti setelah kena lidah dorong sampai ke langit-langitnya. Nah, disitulah ada ribuan reseptor ya yang akan segera memberikan efek pelonggaran, melebarkan pembuluh darah sehingga sakit giginya dalam hitungan insya Allah lah, dengan hitungan detik saja. Langit-langit mulut ya, Langit, bukan di bawah saja. lidah, bukan. Kan ada kan obat yang taruh bawah lidah. Itu kalau kondisi koma ya. Nah, kalau kondisi yang ini dorong saja di atas lidah, di atas di langit-langit mulut ya, dorong di situ, nanti air liur keluar, maka sakit kepala hitungan detik saja. Mungkin dalam 20-30 detik sakit kepala itu langsung segera plong. Ya, sakit gigi segera langsung bisa sembuh, bahkan langsung bisa buat makan. Gitu kan. Kemudian jantungnya sesek, mau nafas sesak, insya Allah dalam waktu yang tidak lama dia akan bisa mendapatkan nafas yang lega lagi. Dengan catatan Bimax-nya dibuka di mulut. Bagaimana kalau misalnya ada orang pusing minumnya ditelan langsung? Nunggu, waktunya tidak ada 20 menit atau mungkin setengah jam. Kalau mau cepet gitu ya, kalau yang dadakan-dadakan ya. Nunggu pecah kapsulnya, nunggu diserap oleh lambung, nunggu muter ke seluruh tubuh kita, nah ini agak lama. Tapi kalau pengen dapatnya cepat, buka untuk keluhan organ api. Kalau untuk organ angin, kondisi kembung dan sebagainya supaya segera mendapatkan manfaatnya, maka Bimax ini juga dibuka lagi. Ya, seperti dengan yang tadi namanya puyer, tetapi kita harus diseduhkan dengan sedikit air. Kalau untuk masalah angin tidak boleh kelamaan di mulut. Ya, seduhkan satu tegukan lah ya. Sekali teguk langsung habis. Nah, kasih air dikit saja. Masukkan aja boleh ya ke gelas, ke boleh, airnya. masukkan ke gelas atau pakai sendok dikasih air, gelas dikasih air dikit aja, goyangkan, telan langsung. Dalam waktu yang tidak lama kita akan nafsu makan lagi. Ya, itu adalah untuk masalah organ Angin yang tiba-tiba masuk angin, yang tiba-tiba pusing. Nah, kalau untuk yang lainnya insya Allah diminumkan sebelum tidur malam, ya sudah cukup bisa memperbaiki kesehatan. Nah, kalau untuk urusan yang bawah biar kuat instan itu gimana? Ya, kalau untuk diminumkan yang instan tadi itu, ini lebih disarankan adalah mencampurkan Bimax ini dengan produk base yang lainnya, namanya adalah Econax. Oh, ya, kopi Ecomax ya, Ecomax ya. Ecomax di sini saya lihat komposisinya, dia ada herbal maca. Herbal maca memang untuk segera menarik darah tadi menuju sini. Nah, di sini kan ada dua hal masalah obat kuat. Ada yang pengennya berlebih, tapi begitu nempel langsung keluar karena keinginannya terlalu kenceng kan gitu. Iya, nggak enak juga itu ya. Udah ini langsung lepas gitu kan ya. Namanya pel tuh, nempel langsung keluar. Nah, dengan ini di sini Bimax di sini bisa memberikan sebuah kontrol. Ya, campurkan dengan Ecomax, tambahkan di situ, keinginannya kuat. Jadi keadaan anget atau panas nggak apa-apa? Boleh. Yang penting tidak direbus ya, bukan direbus. Jadi kondisi panas, seduar panas masih kuat, masih bagus. Itu adalah yang disarankan untuk bisa mendapatkan fungsi Bimax lebih. Kalau misalnya nggak ada kopi bagaimana? Bisa tambahkan protein, kuning telur. Kuning telur kocok dengan Bimax ya, kemudian mungkin bisa tambahkan seduh air hangat, mau tambahin kopi, mau tambahin teh gitu kan, tambahin madu lebih bagus lagi di situ. Madu 1, madu 2, madu 3 itu kan. Jadi tukang jamu. Iya. Kemudian kalau untuk yang masalah tadi ibu-ibu yang ingin mendapatkan kulit lebih bercahaya ya, di sini ada minuman kolagen, boleh untuk diminumkan malam hari dengan Bimax, siang harinya minumkan kolagen, maka insya Allah dia dicampurkan aja ya. Diminum terpisah boleh. Terpisah boleh. Jadi mau tidurnya malamnya minum Bimax untuk kesehatan tubuhnya, balancing hormonalnya, siangnya minum Divin kolagen boleh. Iya, karena kolagen cocoknya siang seger ya. Betul, iya betul sekali situ. Nah, sekarang ada nggak Ustadz efek kalau kekurangan dosis atau kelebihan? Ya. Jadi di Bimax di sini dia bersifatnya adalah bertumbuk ya. Artinya kalau misalnya kita kekurangan hanya mendapatkan manfaat maksimalnya agak sedikit lambat saja. Bukan kemudian ini kurang dosis jadi nggak dapat tenaga. Dia mungkin akan mendapatkan kebiasaan yang lebih berstamina mungkin setelah 3 hari peminuman, setelah 4 hari peminuman karena kondisi minum dosisnya yang kurang. Tetapi kalau minumnya kelebihan ya, misalnya minum 5 kapsul misalnya karena terobsesi dengan max tadi itu kan ya. Maka dengan adanya ini tubuh kita ini tidak bisa menyimpan herbal lebih lama lagi. Kalau kebanyakan ya, dia akan dikencingkan. Jadi tidak ada yang kemudian kita kelebihan herbal atau overdosis di situ ya. Jadi akan dikencingkan, dikeluarkan, dibuang melalui kencing atau melalui feses kita atau melalui keringat kita. Jadi kalau kelebihan tidak ada kondisi masalah. Ya, jadi untuk masalah Bimax ini saya rasa tidak ada orang yang meminumkan langsung 5 ya. Jadi minumkan sewajarnya adalah 1-2 kapsul.
Ya, saya kira. Ya berarti yang paling bagus itu dia konsumsi rutin setiap hari 1 sampai 2 kapsul. Betul, itu yang iya. paling standar Rata-rata umum paling berat pas orang ya. kan sekitar 70-50 untuk ibu-ibu 50-an satu, bapak 70-an. Ya orang kan 2. beratnya paling yang kecil ya 50 ke bawah ya kan. Yang lumayan 50 ke atas kan. Iya. Jadi cuma 2 dan itu tiap hari lebih bagus gitu. Jadi di sini malah kita katakan untuk belanja Bimek di sini bukan untuk pengobatan ya, tapi untuk kebutuhan setiap hari. Jadi misalnya Bapak 1 botol habis karena isinya 70 ya, minumkan ini bisa untuk berdua dengan istri. Kalau minumnya pagi sore ya berarti 1 botol untuk seorang begitu kan. Jadi di sini lumayan 70 banyak ini ya. Lumayan iya, jadi sangat murah lah untuk kondisi kesehatan. Jadi untuk bisa membeli kesehatan itu hanya dengan 250 per bulan itu sudah insya Allah sangat murah sekali dibandingkan kita cek kesehatan atau bisa kan kita merawat pengobatan itu kan, nah insya Allah lebih mahal di situ. Kalau untuk masalah Bimek lebih murah di situ insya Allah. Ya. Terima kasih Ustadz Anton. Mungkin sementara cukup sampai di sini ya. Saya berikan kesempatan Ustadz untuk memberikan mungkin closing lah pesan buat teman-teman tentang kesehatan mungkin. Ya. Silakan Ustadz. Jadi kesehatan bukanlah hadiah dari Allah SWT, tetapi dia juga perlu dirawat. Orang yang bijak apabila diberikan kesehatan, patutlah dia merawat amanah hadiah dari Allah SWT untuk tetap sehat dan untuk tetap beramal beribadah pada Allah SWT. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang adalah tips sehat ya daripada Bimek di sini insya Allah. Terima kasih Ustadz. Terima kasih teman-teman semuanya. Cukup sekian, insya Allah kita akan sambung lain hari ya. Kita teriakkan motonya PT BES dulu. Siap. Ustadz sudah tahu kan? Go berkah no riba ya. Yuk, PT BES Go berkah no riba. Bagi teman-teman yang melihat podcast Bimex pada video ini, silahkan bagi yang memiliki pertanyaan atau ingin berkonsultasi seputar apa yang diderita, entah itu penyakit atau yang lainnya, boleh langsung di kolom komentar. Insya Allah pertanyaan-pertanyaannya akan kami simpulkan untuk kemudian menjadi tema pada podcast berikutnya.